Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Satriana, CGP Angkatan 11 Kota Kendari. Kali ini saya sudah bersama Ibu Erna Yunita, SPD MPD. Kami akan melakukan praobservasi. Bagaimana Ibu? Sudah siap? Insya Allah. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, untuk pembelajaran nanti, apa sih tujuan yang Ibu akan laksanakan? Ya, jadi tujuan pembelajaran saya pada saat akan pembelajaran sebentar nantinya. Ya, jadi siswa diharapkan setelah mengikuti pembelajaran itu mereka mampu ya menerapkan konsep pembangunan dengan benar. Oke, Dan juga ya ada dua. Oke, silakan. Dan yang kedua adalah siswa mampu menganalisis masalah-masalah pembangunan dengan tepat. Oke, menganalisis masalah pembangunan dengan tepat. Ya. Kalau boleh tahu materinya tentang? Ya, materinya teori, Ya, teori, paradigma, lalu penilaian. Itu tadi kan sudah siapa? Di depan Ibu, ulang. 3, 2, saya ulang dari materinya. Oke. 3, 2, 1. Baik Ibu, materinya tentang apa sih? Ya, jadi materinya itu adalah teori, Ya. paradigma dan juga indikator pembangunan. Oke, materinya adalah teori, pandangan dan Paradigma dan indikator pembangunan. Kalau boleh tahu, model yang nantinya akan Ibu lakukan seperti apa? Ya, model yang saya gunakan itu problem basic learning Oh, PBL ya? Ya, PBL. Baik. Modelnya PBL. Lalu pendekatannya? Berdiferensiasi. Oh iya, pendekatan berdiferensiasi. Iya. Ada 3 ya? Ya, Proses, konten dan juga produk. Bisa diceritakan sedikit Ibu? Ya, jadi kalau misalnya prosesnya itu yang pertama adalah saya menampilkan video. Oke. Yang mana video itu berhubungan dengan materi saya. Ya. Setelah menampilkan video, saya membentuk kelompok. Oke. Kelompoknya Kelompoknya dibentuk ini berdasarkan apa? Ya, jadi berdasarkan sesuai dengan kebutuhan belajar, minat juga dan bakat dari siswa. Berarti sudah nampak di situ berdiferensiasinya ya? Baik. Silakan dilanjut. Ya, setelah itu sesudah membentuk kelompok, masing-masing kelompok nanti saya memberikan LKPD. Oke. Jadi nanti kan ada siswa yang sudah mampu dengan cepat menerima materi, maka Ya. mereka bisa dengan menggunakan membentuk PowerPoint pada saat Oke. mereka mempresentasikan hasil. Dia bisa ya. diskusinya. Ketika dia kumpul mungkin dia bisa disebut diferensiasi produk ya. Ya, produk. Oh iya, benar sekali. Berarti ada hasilnya yang mereka peroleh nantinya ya. Baik. Rencananya Ibu ini untuk belajar kapan? Insya Allah sebentar siang. Oh begitu. Iya, saya ambil Baik. Di jam ke 78 78. Baik. Kelasnya Ibu? kelas 12.1. Oke, 12.1. Nah, bagaimana perasaan Ibu nih sebentar? Perasaannya pasti was-was. Agak bagaimana karena biasanya kalau saya mengajar di kelas kan hanya sendiri bersama anak-anak. Tapi sebentar kalau ada yang ibu supervisor nanti di kelas, berarti pasti agak canggung lah seperti itu. Iya, baik. Saya yakin yang Ibu sampaikan tidak akan terbukti karena Ibu sudah profesional dalam bidang ini, dan ini saya hanya juga untuk mengikuti proses Ibu nantinya. Baik, saya doakan semoga sukses dan berhasil sebentar, semuanya lancar, dan saya tunggu aksi Ibu selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ya, baiklah anak-anak. Sebelum kita mulai hari ini, ya, kita kedatangan kelas. Ya, pada saat ini Ibu akan melaksanakan supervisor yang dimana akan dilakukan. Saya akan disupervisikan oleh Ibu Satriana, ya, yang dimana nanti akan menemani kita pada saat proses pembelajaran geografi, ya.
Sebelum mungkin silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Semangat pagi. Pagi. Literasi luar biasa. Baik, terima kasih. Mohon izin saya Ibu Satriana. Kali ini mempersamai anak-anakku dan yang terhormat Ibu Guru. Terima kasih undangannya. Mohon kerjasama dan tetap semangat untuk setiap waktu. Terima kasih. Izin di belakang. Baiklah anak-anak, kita lanjut. Kita memulai pembelajaran kita hari ini. Ketua kelas silakan pimpin doa. Duduk bersiap. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa. Baik, hari ini Ibu absen, ya. Apakah ada hari ini teman kalian yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Baiklah, karena semuanya hadir, sekarang kita lanjut ke pembahasan kita hari ini. Ya, jadi pembahasan kita hari ini adalah teori, paradigma, dan juga indikator pendekatan. Ini yang akan kita bahas dalam pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita belajar, ada yang namanya kesepakatan kelas bersama. Ya, yang dimana kesepakatan itu sudah kita sepakat secara bersama-sama. Di antaranya, datang tepat waktu. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang ketiga, dilarang menggunakan ponsel atau HP kecuali belajar mengajar. Ya, tidak berbicara saat guru menjelaskan. Ya, yang berikutnya, menggunakan bahasa yang sopan, ya, adalah menjaga kebersihan dan kerapian. Ini adalah kesepakatan kelas kita. Sekarang Ibu akan mereview pembelajaran kita yang minggu lalu. Apakah di antara kalian masih ingat? Siapa yang ingat? Ya, silakan. Ini adalah pembangunan wilayah dan tata ruang terhadap pembagian penduduk. Ya, jadi pengaruh pengembangan wilayah dan tata ruang terhadap kebahagiaan penduduk. Ada lagi yang ingat? Ya, silakan Yunisa. Materi yang sebelumnya kita belajar adalah wilayah. Tentang wilayah. Pengertian dari wilayah ada yang tahu? Iya. Perlu kita ketahui dulu istilah dari wilayah dalam geografi biasanya disebut sebagai region. Ya. Region atau wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik khusus dan dibatasi oleh batas fisik. Karakteristik khusus tersebut biasa berupa ciri alam maupun sosial yang berbeda dari wilayah lainnya. Ya, jadi kita kasih aplaus untuk Yunisa dulu. Ya. Baik, yang berikutnya siapa yang tahu?
tata ruang. Ya, bisa lagi silakan. Tata ruang biasanya disebut adalah wujud struktur dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal. Tata ruang merupakan sistem proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Ya, jadi wilayah tata ruang yang ingat pembelajaran yang lalu adalah si teman kita, teman kalian, Yunisa. Yang terakhir lagi, ada? Ya, silakan, perwilayahan. Baik, perwilayahan adalah proses pembagian untuk menentukan wilayah berdasarkan karakteristik tertentu. Ini bisa mencakup aspek fisik seperti kondisi alam atau iklim serta aspek tertentu. Ya, luar biasa. Ternyata kelas kalian ya semuanya pada pintar, masih mengingat pembelajaran yang minggu lalu. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, terima kasih ya, masih mengingat. Kita akan membahas tentang profil pelajar Pancasila. Saya ingatkan anak-anak ya, bahwa kita tidak hanya berpikir atau menjadi cerdas, tetapi yang paling utama adalah memiliki karakter yang kuat. Ya, supaya apa? Supaya kita lebih baik dari sebelumnya. Ya, mempunyai karakter itu paling penting. Sehingga dalam pembelajaran ini penerapan profil pelajar Pancasila itu sangat penting. Ya. Profil pelajar Pancasila yang pertama adalah berkebinekaan global, yang kedua bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, kalau berkebinekaan global itu berarti berpartisipasi menentukan pilihan dan keputusan untuk kepentingan bersama melalui proses bertukar pikiran. Ya. Yang kedua, bergotong royong. Di sini dia membangun tim dan mengelola kerjasama untuk mencapai tujuan yang sama. Yang ketiga, kreatif, ya, mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan perasaan dalam bentuk karya. Yang keempat, ya, bernalar kritis, menganalisis dan mengevaluasi penalaran yang digunakan dalam menemukan dan mencari solusi. Jadi ini adalah profil pelajar Pancasila yang membentuk karakter siswa. Ya, baiklah, sebelum kita masuk kepada intinya, ya, inti pembelajaran kita hari ini, kita ice breaking dulu. Ya, cluenya adalah tepuk. Ya, baik, kita mulai. Tepuk semangat. Luar biasa. Ya. Satu kali lagi. Ya, kayaknya masih tadi yang terakhirnya semangatnya masih kurang. Kita ulangi lagi ya. Tepuk semangat. 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 Ya, alhamdulillah. Semangat dan semangat sekali untuk kelas hari ini. Ya. Baiklah, sekarang Ibu akan memperlihatkan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, ya. Ibu harapkan setelah mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL, ya. Yang dimana di dalamnya itu modelnya adalah Ibu menggunakan berdiskusi, ya, mempresentasikan, dan juga ada pertanyaan. Ya, di sini kalian
peserta didik kalian mampu menerapkan konsep pembangunan dengan benar. Terus kalian juga mampu menganalisis dampak pembangunan dengan tepat. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baiklah, sebelum kita lanjut lagi, pertanyaan pemantik. Ya, apa yang Anda pahami tentang pembangunan? Siapa yang bisa? Ya, silakan, Sandi. Baik, perkenalkan nama saya Sandi Reski Nugroho Mas Sandi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Guru, yaitu apa yang saya pahami tentang pembangunan. Nah, menurut saya, pembangunan adalah proses perubahan yang dimana yaitu bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama itu ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Terima kasih. Iya, ya kita kasih aplaus untuk Sandi dulu. Ya, kita lanjut yang berikutnya. Bagaimana Anda melihat perkembangan pembangunan di sekitar tempat tinggal kalian? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wati. Di sini saya melihat perkembangan pembangunan daerah sekitar saya itu melihat sudah mengalami yang namanya kemajuan. Karena di daerah tempat tinggal saya itu ada yang namanya pembangunan gedung Plaza UMKM, di mana gedung ini direncanakan sebagai tempat bernaungnya para pelaku UMKM di Kota Kendari. Dan menurut saya adanya gedung ini kan impact yang positif nantinya untuk Kota Kendari, seperti menguntungkan dalam aspek ekonomi ya. Ya. Terima kasih sama Waode Atira yang dimana dia sudah menjelaskan bagaimana perkembangan pembangunan di sekitar tempat tinggalnya. Ya, jadi pembangunan secara keseluruhan itu sangat berpengaruh. Ya, baiklah, Ibu akan menjelaskan di depan sini tentang materi kita pada hari ini secara umumnya. Yang pertama adalah tentang pembangunan. Ya, pembangunan adalah upaya secara sadar dari manusia untuk memanfaatkan lingkungan, ya, dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan adanya pembangunan. Kehidupan dan kesejahteraan manusia itu dapat meningkat. Selanjutnya, pembangunan merupakan suatu proses, ya, yang di dalamnya ada pertumbuhan, ada kemajuan, dan tentu ada perubahan positif. Pembangunan masyarakat, pertumbuhan, terutama pertumbuhan ekonomi, ya, pertumbuhan ekonomi yang positif dan juga kemajuan di berbagai bidang kehidupan, seperti ada pendidikan, sosial, agama, dan lainnya. Pembangunan juga menggambarkan perubahan yang lebih menyeluruh, ya, bukan hanya berbentuk fisik, tetapi juga perubahan secara non-fisik. Ada dua paradigma pembangunan yang lazim digunakan oleh pemerintah, ya. Yang pertama itu paradigma pendekatan dari atas atau top down. Terus yang dimana paradigma yang menghasilkan program-program yang memiliki tanggung jawab sosial yang hanya berfokus pada pelaksanaan pemerintah dan lembaga terkait. Jadi kalau misalnya paradigma pendekatan dari atas ini dia hanya berhubungan antara pemerintah dengan lembaga yang terkait, ya, seperti itu. Yang berikutnya adalah paradigma bottom up, ya. Paradigma ini dia mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat, ya, sehingga kesejahteraan ekonomi sosial itu dia menjadi kurang,
ya. Paradigma ini juga memberikan wadah yang penting dengan adanya yang namanya forum-forum komunikasi pembangunan, ya, sehingga pelaksanaan dapat melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Jadi kalau misalnya paradigma bottom up ini, dia itu ada komunitas pembangunan, ada kerjasama sehingga terjalin dengan baik. Nah, ini adalah gambar paradigma pembangunan, ya, planning top down dan bottom up, ya. Baiklah, sekarang kita masuk ke diskusi, ya. Untuk pembagian kelompoknya, Ibu sudah bagi minggu lalu, ya, pertemuan sebelumnya. Jadi kalian sudah tahu kalian ada di kelompok mana, kelompok 1, 2, 3, dan 4, dan juga 5. Kalian sudah tahu di mana kalian punya tempat kelompoknya. Baik, di sini, ya, diskusinya Ibu akan menyiapkan video, menampilkan video. Video ini kalian, ya, nonton secara bersama. Terus nanti tugasnya akan Ibu bagikan melalui LKPD yang akan saya bagikan setiap kelompok, ya. Setiap kelompok nanti video ini juga kan nanti Ibu sudah kirimkan linknya kan, kalian juga bisa pelajari pada saat berdiskusi, ya. Jadi Ibu akan bagikan LKPD-nya masing-masing kelompok, kalian kerjakan secara berdiskusi. Baik, Ibu bagikan mulai kelompok 1, ya. Ambil kelompok 2, 3, silakan. Sudah semua, ya? Silakan kalian saksikan video yang Ibu
yang semakin dekat. Dan untuk usaha saya juga semakin luas. Terima kasih kepada saudara yang khususnya menangani jalan ini yang berjasa seperti ini. Terima kasih kepada pemerintahan dalam jalan. Selesai videonya. Jadi dari video tersebut ya, Ibu sudah bagikan LKPD-nya. Silakan kalian berdiskusi sebentar, nanti dipresentasikan ya. Setelah dipresentasikan nanti tetap ada tanya jawab. Silakan. Tuh kelompoknya siapa kelompok? Silakan. Nah, kelompoknya. Nanti kan dari presentasi kan ya. Ada yang kurang mengerti dengan videonya? Mengerti dengan materi videonya? Mengerti ya? Oh iya, silakan.
Ya, bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Belum? Ya. Bagaimana? Ya. Apa negatifnya? Ya. Sehingga terjadi banyak Ya. Katanya perdagangan liar. Apalagi? Kenapa? Pemanasan global. Iya. Ini gimana? Belum selesai. Belum selesai? Sudah. Wow. Nah. Oke. Ini sedikit lagi. Sedikit lagi kelompok 2. Ada kendala kah? Aman. Oke, good. Kelompok ini adem-adem aja ini. Sudah? Belum? Kelompok 1. Iya, iya betul ini. Ya. Ada lagi? Sudah. Ya, yang tadi ya, yang ditanyakan sama temanmu. Sudah? Ya. Nah. Ayo lanjutkan. Silakan dilanjutkan. Apa yang dia mau ditanya? Ya. Coba boleh coba. Foto kurang keberhasilan. Ya, bisa ditambahkan. Boleh. Ya, ini kelompoknya sudah selesai. Nah. Ya. Iya. Ini dulu hasil diskusinya dulu. Ya, kalian ya dipresentasikan dulu, nanti ada yang bertanya, tak? Iya. Jadi ini nanti sebentar dipaparkan, tak? Ini yang belum. Mana?
Nah, hanya dua ya? Yang dua. Dua yang ditampilkan ininya. Tampaknya ya? Iya, ini kan. Oh, hanya dua. Kan itu tadi ya? Nih. Hah? Silakan dilanjutkan. Ya, Bu. Ini belum selesai. Oke. Sudah hampir selesai semua atau sudah selesai? Kelompok 1? Oh, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 sedikit lagi. Kelompok 3? Ya, ini yang paling cepat sedikit tapi dia cepat selesai diskusinya. Ya. Oke, kita lanjut. Kita tunggu sedikit berapa menit lagi untuk kelompok 2. Kelompok 1 sudah kan? Ya, berarti tinggal kelompok 2. Dikit lagi ya, untuk kelompok 2 masih meminta waktu. Kelompok ini sudah? Ya, sudah. Berarti kita tunggu kelompok. Bagaimana kelompok 2? Sudah? Ya, baiklah. Diskusi setiap kelompok itu sudah selesai. Sekarang kita masuk ke mempresentasikan hasil diskusi setiap kelompok. Baiklah, sekarang kita mulai dulu dari kelompok 1. Silakan, siapa yang mau mempresentasikan? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya mewakili kelompok untuk mempresentasikan hasil amatan kami mengenai video terkait pembangunan di Kota Kendari. Berdasarkan apa yang telah kami amati dalam video tersebut, yakni gambaran kemajuan pembangunan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, khususnya pada pembangunan jalan dan infrastruktur. Hal itu tergambar dari 3 contoh pembangunan yang ada di Kota Kendari yang sudah kami amati dan yang sudah kami angkut. Yang pertama itu ada pembangunan jalan lingkar Kendari. Jalan lingkar Kendari merupakan akses jalan yang menghubungkan jembatan Teluk Kendari dengan pelabuhan Bumi Puto dan juga kawasan industri Wolosi Tengah Selatan. Yang kedua, jembatan Teluk Kendari. Jembatan ini merupakan akses jalan Kota Kendari. Jembatan ini menghubungkan daerah Somalanga dan juga Poasia dengan jarak 1,34 km. Dan yang terakhir, pembangunan akses jalan Kendari Korolima. Jalan ini merupakan akses jalan yang dampaknya cukup terasa karena menjadi penghubung terbaik untuk mempermudah perjalanan menuju Korolima. Selain 3 contoh pembangunan yang sudah saya sebutkan, kami juga mengamati bagaimana 3 contoh tersebut berdampak pada kota, khususnya pada masyarakat. Hal ini sangat berpengaruh dalam aspek ekonomi, kemudahan mobilitas masyarakat, dan juga memperlancar aksesibilitas dan juga konektivitas. Ya. Hal itu terlihat
yang sudah ada di kota Medan. Mereka menyatakan bahwa pembangunan yang dilakukan dan mereka dan membuat berbagai hal yang jauh menjadi mudah diakses. Sekian dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau berdiskusikan mengenai ini, boleh langsung mengatakan. Ya, itu tadi hasil persentasenya. Jadi kelompok 4 yang ingin mengenyang atau bertanya dari kelompok untuk kelompok 1. Silakan. Jadi dari beberapa tiga contoh yang Anda sebutkan tadi, sebenarnya apa sih dampaknya terhadap kota terutama masyarakatnya? Oke, terima kasih. Ya, silakan kelompok. Baik. Saya menjawab pertanyaan dari Mira. Jadi yang tadi sudah disebutkan oleh Pak saya, dampak bagi masyarakat yaitu sangat berpengaruh dalam aspek ekonomi, kemudahan produktivitas masyarakat dan juga meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas lalu lintas. Ya. Saya kira maka harus ada peningkatan aspek ekonomi, bukan pembangunan itu berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Ya. Jadi pembangunan itu tidak selalu berpusat di aspek sosial saja bagi masyarakat. Aspek ekonomi juga berpengaruh. Contoh kecilnya seperti ada pembangunan jalan raya di sebuah kota dan trotoar dari jalan tersebut juga mengalami pembangunan. Otomatis trotoar yang sudah dibangun bisa dimanfaatkan sebagai tempat bengkai yang dimana bisa memajukan aspek ekonomi bagi masyarakat. Ada orang yang sudah Oke, terima kasih atas jawabannya dan tanggapannya. Ya, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Iya, bagus sekali ya pemaparan dari kelompok 1. Pertanyaannya juga, hasil penjanggaannya juga bagus, luar biasa. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Silakan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Nurhananda Fauzia, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai apa yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan. Jadi, indikator keberhasilan pembangunan salah satunya adalah berdirinya jembatan Teluk Kendari dengan panjang 1,34 km. Dan di mana jembatan Teluk Kendari ini menjadi penghubung utama jalur potensial dan merupakan salah satu ikon yang menjadi kebanggaan Kota Kendari. Yang dimana jembatan Teluk Kendari ini berfungsi untuk memperlancar konektivitas dan aksesibilitas lalu lintas. Di samping itu, jembatan Teluk Kendari memberikan alternatif untuk meningkatkan produktivitas perekonomian masyarakat Kendari. Baik, sekian dari kelompok saya. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan mengangkat tangan. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Wada Ayu dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 2. Mengapa pembangunan infrastruktur khususnya jalan menjadi fokus utama di Kota Kendari sejak tahun 2015? Silakan kelompok. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini.
Perkenalkan saya Marsha dari wakil dari kelompok 2 yang akan menjawab pertanyaan Ode Alu dari kelompok 3. Jadi, pembangunan infrastruktur jalan menjadi fokus utama di Kota Kendari sejak tahun 2015 untuk mendukung aksi mobilitas menjadi baik dan mendorong kemajuan kota menuju kesejahteraan. Infrastruktur seperti jalan Kendari dirancang untuk menghubungkan titik strategis seperti jalan Teluk Kendari, pelabuhan Toko dan kawasan industri Konawe di Morosi. Dengan adanya infrastruktur ini, diharapkan ekonomi lokal dapat berkembang melalui peningkatan logistik, pariwisata, dan kemudahan akses yang pada gilirannya membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Oke, saya ingin bertanya kembali dari paparan yang telah diberikan, apakah ada faktor lain yang juga perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan pembangunan? Oke, tentu faktor lain yang perlu diperhatikan termasuk perdagangan masyarakat, latihan keterampilan untuk memanfaatkan peluangan ekonomi baru, dan dukungan pemerintah dalam memberikan pembangunan usaha kecil. Saja jawaban yang bisa kelompok kami jawab bagaimana jawaban dari kelompok kami, apakah Anda paham? Terima kasih untuk jawabannya. Jawaban yang Anda telah berikan sudah cukup dimengerti. Ya, jadi pertanyaan dari kelompok 2 ya, pertanyaan sanggahan, alhamdulillah luar biasa. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2 dulu. Ya, keren sekali untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihan Saputra Herman. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, berdasarkan hasil diskusi kami dan berdasarkan dari video yang diberikan, kami menyimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur di Kota Kendari memberikan dampak positif yang signifikan, seperti memudahkan akses transportasi, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan membuka peluang usaha baru. Infrastruktur ini juga memperkuat sektor pariwisata dan menjadi kebanggaan masyarakat sebagai sumber kemajuan daerah. Namun, pembangunan ini juga memiliki tantangan, seperti risiko alih fungsi lahan yang bisa berdampak pada lingkungan, potensi kemacetan di area tertentu, serta meningkatnya polusi udara dan suara akibat lalu lintas yang lebih padat. Selain itu, perubahan sosial juga mungkin terjadi yang dapat menggeser nilai-nilai budaya lokal. Akan tetapi, dengan perencanaan yang bijak dan pengelolaan berkelanjutan, dampak positif pembangunan diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan di Kota Kendari. Baik, sekian dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab kepada kelompok lain. Dipersilakan. Ya, silakan. Ya, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Waalaikumsalam. Nah, seperti yang dikatakan Rehan tadi, pembangunan dapat menyebabkan perubahan sosial yang dapat menggeser nilai-nilai lokal. Ya. Saya, bagaimana perubahan sosial yang mungkin terjadi akibat pembangunan dapat mempengaruhi
mengenai budaya lokal. Silakan kelompok. Baik, terima kasih atas terima kasih kepada kelompok satu atas pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami. Izinkan saya menjawab pertanyaan yang ada beberapa. Jadi, pembangunan infrastruktur dapat memicu perubahan sosial yang mempengaruhi nilai budaya lokal. Modernisasi membuat masyarakat lebih berorientasi pada gaya hidup perkotaan yang membuka pintu bagi masuknya budaya luar. Akibatnya, minat terhadap adat istiadat lokal bisa berkurang dan nilai-nilai budaya seperti gotong royong, kebersamaan, serta kesederhanaan dapat terkikis. Jadi, pergeseran ini seringkali mengarah kepada pola hidup yang lebih individualis dan berfokus pada kemajuan ekonomi yang secara bertahap mengubah cara masyarakat memandang dan menjalankan tradisi mereka. Ya. Namun, apakah modernisasi selamanya bersifat merusak nilai-nilai budaya lokal? Baik, saya akan menjawab. Jadi, tidak selamanya modernisasi merusak nilai budaya lokal, akan tetapi tetap saja memiliki potensi untuk mempengaruhi secara signifikan tantangan budaya lokal, apalagi dalam hal buruk. Itu saja jawaban dari kelompok kami. Apakah kelompok kami sudah puas dari jawaban kelompok kami? Iya, luar biasa. Jadi kita kasih, silakan duduk kembali. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 3 dulu. Ya, alhamdulillah. Diskusi kita pada kesempatan ini luar biasa. Ada interaksi yang luar biasa, bertanya, jawab ya antara kelompok 1, 2, dan 3. Keren sekali buat kalian untuk diskusi hari ini. Sekarang diskusi kita telah selesai ya. Jadi ya. Sebelum kita akhiri diskusi kita hari ini, ringkasan materi kita. Ada yang bisa memberikan ringkasan materi kita? Pembelajaran kita hari ini, silakan. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Amelia Nurul Adistati. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran hari ini, bahwa pembangunan yang belum merata, keterbatasan anggaran, dan masalah lingkungan itu dapat diatasi dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, serta perencanaan yang matang dan berkelanjutan. Yang dimana pembangunan daerah diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Ya, ya, terima kasih. Itu adalah tadi ringkasan materi kita hari ini. Ya, jadi ringkasan materi kita untuk pembelajaran hari ini. Pembangunan di daerah sangat bergantung pada beberapa faktor, ya, seperti potensi sumber daya, kebijakan pemerintah, serta partisipasi masyarakat. Secara umum, ya, pembangunan daerah itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, ya, kualitas hidup masyarakat setempat, baik melalui peningkatan infrastruktur, pendidikan layanan, layanan kesehatan, maupun peluang ekonomi. Akan tetapi, ya, diingat bahwa ada tantangan masing-masing, itu tetap ada, ya, tantangannya seperti distribusi pembangunan, ya, distribusi pembangunan yang dimana itu dia belum merata, ya, keterbatasan anggaran, ya, masalah lingkungan, ya. Akan tetapi dengan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, ya, serta adanya perencanaan yang matang dan berkelanjutan, maka pembangunan daerah itu dapat terwujud. Jadi kalau kita
sangkut pautkan tadi dengan video tentang pembangunan, ya, pembangunan infrastruktur yang terdapat di Sulawesi Tenggara, ya, bahwa pembangunan di Sulawesi Tenggara itu pembangunannya sudah sangat maju, mulai maju, ya, sudah mulai bagus, sudah bagus juga, ya, yang dimana secara garis besarnya yang kalian diskusikan tadi itu secara garis besarnya adalah pembangunan jalan. Kenapa? Karena dengan adanya pembangunan jalan, ya, keterjangkauan antara daerah satu, wilayah satu itu dapat terjalin, terhubung dengan baik, ya, seperti itu. Setelah kita diskusi materinya juga saya sudah ringkaskan materi, kita sudah ringkas secara bersama-sama. Kayaknya masih tegang deh. Ya, tepuk semangat. Iya, satu kali lagi deh. Halo. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Sekarang kita ke refleksi, ya. Sekarang Ibu akan mengirimkan link, ya. Silakan, boleh dipergunakan HP-nya, silakan. Ya. Di situ nanti Ibu kirimkan, ya, refleksinya adalah tentang pembangunan. Kalian akan menjawab ada beberapa soal yang Ibu kirim melalui, ya, quizzes. Ya, silakan lihat di depan kodenya. Sudah? Sudah diisi? Sudah? Kita mulai? Belum? Baru 5? Baru 5 yang menjawab. Sudah? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Baru 5. Ya. Oke. Berapa? 9, baru 9. Ayo. Cak. Oke. Ayo silakan dijawab. Sudah. Saya nggak punya HP, Bu. Ya, Pak. Baru 11. Ayo, yang lainnya mana? Sudah? Mana? Oke. Oke, 15.
Oke, baik. Sekarang kita lihat ya. Kita lihat nilai yang paling tertinggi yang sudah berhasil menjawab pertanyaannya. Zahra. Paling tinggi ya Zahra. Paling tinggi. Yuk saja. Ya. Yuk saja. Ya. Anak. Nah, ayo. Sudah selesai? Finish? Sudah? Kita lihat siapa yang paling tertinggi ya. Hah? Lobet? Oh iya, nggak apa-apa. Ini sudah? Iya, sudah nomor 7 dia. Alicia. 10. Iya, sudah nomor 10. Ode. Nomor? Oke, enggak apa-apa.
Ada masalah kan? Kenapa? Yes. Kenapa? Oh. Udah. Sudah. Oke, ini belum. Apa? Ya. Iya, ini. Iya, ini. Oh iya. Ini urutan keempat. Ini oke. Kak, urutan kelima ada Agnia. Ya, berani. Ya, fokus ya. Coba. Sini. Bisa? Iya, lihat. Harus berapa? Iya. Ada. Ada sih. Ya. Ya, masih ada yang mengerjakan.
Ini belum. Ya, ada. Ada saja. Apa? Jadi nge-lag ini puisinya. Puisinya saya masih 4 nih. Itu sudah 8. Sudah 8. Yang ini. Urutan satuan. 6 tadi urutannya. Kenapa? Urutan ke-6 kan? Urutan ke-6. Iya. Ini yang urutan ke berapa? 9. Cepat yang kerjakan ya. Aliu. Berapa? 14. Mana? Empat belas toh? Ini? Oh begitu. Coba. Oh, oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Sudah selesai. Nah, coba lagi. Ini. Oh, ini enggak pakai anu ya. Nah. Coba. Nomor berapa ini? Ini? Ini 90%. Oh. 90%. Ya. Oh, nanti dia selesaikan itu baru bisa di. Oh, nanti dia sudah selesai baru bisa masuk. Oh. Ini sudah. Ya, tadi sudah selesai. Ayo dibaca baik-baik soalnya ya.
Kalisya, Marsa, Irma. Mana Kalisya? Udah Kalisya. Marsha. Ya, udah ya Marsha. 9. Ya. Yang lainnya ya. Selesaikan yang lainnya. Baik, sudah semua? Belum? Sudah? Baiklah, sekarang kita lihat. Kita lihat siapa yang paling tinggi. Ya. Ini adalah hasil siapa yang paling tertinggi. Siapa tadi? Ya, mana? Berdiri dong. Ya, plus. Yang kedua, siapa peringkat kedua tadi? Syifa, mana Syifa? Berdiri Syifa. Ya, plus untuk Syifa. Dan yang paling tertinggi menjawab soal 3 siapa? Aiksa, silakan. Ya, plus untuk Aiksa. Oke, alhamdulillah. Kalian sudah menjawab soal kuis kita pada hari ini. Semuanya luar biasa. Ya, luar biasa. Baiklah. Ya, tadi kita sudah membahas menjawab ya pertanyaan-pertanyaan melalui link khusus. Selanjutnya ya kita akan menjawab, kalian akan menjawab mengungkapkan perasaan kalian ya. Mengungkapkan perasaan kalian setelah belajar geografi pada hari ini. Bu kirim linknya ya. Oke, silakan. Oke, mulai. Ya, sudah ada yang mengisi. Jadi, bagaimana perasaan kalian setelah belajar geografi? Ya, senang sekali. Bahagia, seru, happy,
bahagia, alhamdulillah senang. Siapa lagi? Masih bahagia, seru. Very good. Ya, ada yang jawab very good. Very good. Sangat menyenangkan. Ya, sangat menyenangkan. Ya, senang. Seru. Ya. Ada lagi? Bahagia. Perasaan kalian hari ini semuanya senang. Mewakili tidak ada yang tidak senang. Senang sekali, masih sama, masih bahagia. Ya. Masih ada yang bukan perasaannya? Sudah? Iya. Ada suka banget. Ayo yang lainnya lagi. Oh ini. Dia ungkapkan Ibu Erna guru keren. Siapa ini? Aplaus dong. Iya, Ibu Erna keren. Alhamdulillah. Ya. Oh, Ibu Erna guru keren. Semangat selalu. Menegangkan. Ada yang menegangkan. Ya. Berarti pada saat tadi kita proses pembelajaran kita, dia tegang. Ya. Menyenangkan, senang banget, bahagia sekali, happy. Hari ini sangat seru. Ya, hari ini katanya dia sangat seru. Berarti pembelajaran hari ini dianggap bahwa pembelajaran yang sangat seru sekali. Ya. Baiklah, ada lagi? Silakan. Silakan yang belum mengungkapkan perasaannya tentang pembelajaran kita hari ini. Silakan. Menyenangkan. Tidak membosankan. Ya. Tidak membosankan. Keren. Sangat menyenangkan sekali. Ya. Ada lagi, silakan. Silakan yang mau mengungkapkan. Hanya khusus hari ini. Ya. Nanti pertemuan berikutnya perasaannya lain lagi. Ya. Untuk hari ini perasaannya.
Hari ini semuanya senang. Tidak ada yang lagi bersedih. Tidak ada yang mengungkapkan perasaannya sedih, tidak ada. Semuanya senang. Semuanya happy. Ya. Ada lagi? Di sini hanya link ini hanya kalian hanya mengungkapkan perasaan kalian, ya. Kenapa Ibu tampilkan link ini untuk kalian supaya fungsinya apa? Ya, kalau mungkin selama ini kita pembelajaran tidak pernah mengungkapkan perasaan, ya. Kalau misalnya kamu mengungkapkan ya, sehingga ibu menampilkan seperti ini. Ibu menampilkan seperti ini pada saat kalian mengetik, mengirimkan perasaan kalian. Saya tidak tahu yang mengungkapkan perasaan Ibu Erna, guru yang keren. Saya tidak tahu siapa yang mengungkapkan perasaannya, ya. Selama ini ingin diungkapkan, tapi karena malu dengan secara lisan, maka Ibu tampilkan seperti ini. Seperti itu maksudnya, ya. Berarti karakter kalian terbentuk bahwa saya harus berani walaupun melalui cara seperti ini. Ya. Silakan yang masih malu-malu karena ini tidak terlihat siapa yang mengirimkan perasaannya, tidak terlihat dia ini, ya. Silakan yang masih malu-malu, kalau misalnya saya kirimkan ini nanti begini, tidak, karena kita tidak tahu siapa yang mengirimkan perasaannya. Baik, masih ada? Sudah kirimkan perasaannya? Ya, Sudah. Tapi nggak bisa dibilang ya yang mana perasaannya. Baik. Anda lagi silakan, ayo. Boleh. Atau yang mungkin HP-nya lagi lowbat bisa mengungkapkan secara langsung perasaannya hari ini, mewakili secara langsung. Silakan, siapa? Ayo. Arya. Apa Arya bahagia hari ini? Sarana ini kita bisa memperoleh banyak ilmu dan juga kita bisa memperoleh bagaimana karakteristik sifat dan teman kita, dan itu begitu menyenangkan. Alhamdulillah. Ya, kita kasih aplaus untuk Arya dulu ya. Ya. Terima kasih untuk Arya. Arya berani langsung mengungkapkan perasaannya secara langsung. Kalau yang lainnya masih berani melalui apa? Iya, melalui aplikasi ini dia berani untuk mengungkapkan perasaannya. Baik, semuanya sudah mengungkapkan perasaannya melalui link ini, ya.
Baiklah, sebelum kita akhiri, supaya lebih semangat lagi, sudah di akhir pembelajaran kita. Ya, tepuk semangat. 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 Semangat semua. Senang semua. Halo. Hai. Oke, alhamdulillah. Baik. Ya, kita fokus akhir pembelajaran kita ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, Ibu mengingatkan lagi untuk materi pembelajaran selanjutnya atau minggu depan kita bertemu ya. Materinya adalah ya, era revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0 ya. Ini untuk minggu depan. Baik, kita refleksi lagi sebelum kita tutup. Cluenya adalah pagi, siang, dan sore. Sudah tahu kan? Ya, kita mulai. Pagi, semangat. Siang, sore, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, Ibu ucapkan semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kalian semuanya, ya, dan dapat apa? Iya, dapat dikembangkan. Ya, baiklah. Sebelum kita akhiri, Ketua kelas silahkan memimpin doa. Untuk bersiap. Bagi teman-teman, kita pulang, mari kita berdoa untuk agama yang kita masing-masing. Doa dimulai. Ya, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bagaimana, Bel? Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak